Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Sumiati, NIM 0530973778. Mengapa perubahan dalam organisasi sangat diperlukan? Karena sebuah organisasi harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Seperti di tingkat kecamatan perlu melakukan perubahan karena adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor. 1. Lingkungan yang dinamis, di mana lingkungan yang dinamis ini selalu berubah mengikuti tren dan perkembangan zaman. Peningkatan efektivitas dan efisiensi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja. Mengatasi tantangan yang dapat membantu organisasi untuk mengatasi seperti persaingan, krisis, atau perubahan peraturan. Mengikuti perkembangan organisasi harus beradaptasi dengan teknologi baru dan meningkatkan kualitas. Memenuhi kebutuhan masyarakat, perubahan dapat membantu organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi yaitu faktor eksternal dan internal. Seperti teknologi untuk mendorong organisasi merubah cara kerja, proses, produksi, dan layanan. Globalisasi menciptakan persaingan yang lebih kuat. Perubahan sosial, perubahan dalam nilai budaya dan perilaku masyarakat. Peraturan pemerintah, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Kondisi ekonomi dan persaingan dapat memaksa organisasi untuk beradaptasi. Faktor internal. Demografi tenaga kerja. Perubahan dalam komposisi dan kebutuhan tenaga kerja dapat memicu perubahan dalam strategi dan kebijakan. Pertumbuhan perusahaan. Perubahan dalam ukuran, struktur, tujuan dapat memicu perubahan dalam cara bekerja. Kinerja organisasi, perubahan dapat dilakukan untuk meningkatkan kerja seperti efisiensi dan produktivitas. Struktur organisasi, perubahan struktur dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Cara perubahan di tingkat kecamatan yaitu perubahan struktur. Misalnya pembentukan tim atau revisi baru untuk menangani isu-isu yang sedang berkembang. Perubahan proses, misalnya penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi atau pelayanan publik. Perubahan budaya kerja, misalnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau peningkatan transformasi dalam pengelolaan anggaran. Dengan melakukan perubahan yang dapat dan terencana, organisasi di tingkat kecamatan dapat tetap relevan, efisien, dan efektif dalam melayani masyarakat. Modal diagnosis yang cocok untuk organisasi di tingkat kecamatan sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan adalah model analytical. Model di sini kecenderungan perilaku kelompok dan model konsultasi manajemen. Model-model ini membantu memahami permasalahan secara rinci, mengidentifikasi perilaku dalam kelompok, dan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja organisasi.